Orang yang memutuskan persaudaraan di bulan Ramadan masih putus persaudaraan dengan adiknya, dengan kakaknya, dengan bulenya, dengan pakdenya, dengan iparnya, dengan sepupunya, qati'ur rahim, ya, la yadkhul jannah qati'ur rahim, tidak akan bisa masuk surga. Juga ditolak puasanya oleh Allah Ta'ala kalau tidak Syahrul Inabah, kembalinya hamba-hamba Allah yang lalai ketika di Syawal, lalai ketika di Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Safar, terus lalai. Nah, sadar kembalilah ketika memasuki bulan Rajab, mau menyambut bulan suci Ramadan, sehingga mensucikan dirinya, bertobat kembali kepada Allah untuk beristighfar, maka disebut Syahrul. Sya'ban ini kata Nabi SAW, wa Sya'ban syahri, bulan Sya'ban adalah bulanku. Kenapa bulan Sya'ban ini disebut bulannya Rasulullah? Karena di bulan Sya'ban inilah turunnya perintah salawat di bulan Sya'ban. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya sallu alaihi wa sallimu taslima. Ini ayat turun di bulan Sya'ban. Maka beliau mengatakan bulan Sya'ban adalah syahri, bulan Sya'ban adalah bulanku, bulan salawatu ala nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Ramadan adalah syahrul ummati, Ramadan adalah bulannya umatku. Kenapa disebut bulan umatku? Karena Ramadan adalah bulan panennya umatnya Rasulullah, pahala-pahala yang agung yang Allah janjikan, dan terbebasnya umatnya Rasulullah dari api neraka menjadi ahli jannah semuanya. Amin. Maka sebagian ulama mengatakan bahwa bulan Rajab itu adalah syahrul ghars, wa Sya'ban syahrul suqya, wa Ramadan syahrul hasad. Bulan Rajab adalah bulan ghars, nasrul badr, bulan menanam, bulan menebar benih, bulan menebar bibit, ya. Bulan Sya'ban adalah syahrul suqya, bermakna adalah bulan kita mengairi sawah tersebut, menghilangkan hama, memupuk, ya. Kemudian bulan Ramadan adalah bulan panen, panen maghfirah, panen rahmat, panen barakah, panen pahala. Siapa yang beramal wajib akan dilipat gandakan 70 kali lipat. Siapa yang beramal sunnah akan diberi pahala wajib. Ya, syahrun awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruha itqum minan nar. Pertama rahmat Allah, kemudian maghfirahnya Allah, kemudian terbebasnya dari api neraka. Sehingga tidak mungkin orang akan panen kalau dia tidak menanam. Maka kita sudah menanam insya Allah di bulan Rajab. Nah, kita bulan Sya'ban ini sekarang kita bulan menjaga. Mulai bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian, di bulan ini kita mulai memanasi mesin kita, mesin rohaniyah kita, mesin batiniah kita, mesin pikiran kita, mesin tubuh kita, supaya sergap, rajin, ya, di dalam ibadah kepada Allah SWT. Bagaimana mesin kita akan kita gaspol ketika Ramadan untuk ibadah, sedang belum kita panasi, maka mesinnya kan berbet-berbet nanti katanya. Ya, kita mulai panasi. Ayo yang belum duha, duhanya baru 2 rakaat, jadikan 4 rakaat, jadikan 6 rakaat, jadikan 8 rakaat. Yang belum rawatib aktif, qabliyah dan ba'diyah, ayo rawatib yang muakkadah yang 12 rakaat.
4 rakaat qabliyah zuhur, 2 rakaat ba'diyah zuhur, 2 rakaat ba'diyah maghrib, 2 rakaat ba'diyah isya, 2 rakaat qabliyah subuh. Oh, sudah menjalankan ini, jalankan rawatib yang muakkadah dan ghairu muakkadah. 22 rakaat, 4 rakaat sebelum zuhur, qabliyah zuhur, 4 rakaat ba'diyah zuhur, 4 rakaat qabliyah asar, 2 rakaat qabliyah maghrib, 2 rakaat ba'diyah maghrib, 2 rakaat qabliyah isya, 2 rakaat ba'diyah isya, 2 rakaat qabliyah subuh, 22 rakaat. Ayo yang belum witir, kalau mau tidur, witir dulu. Kalau tidak bisa bangun malam, sudah witir 3 rakaat. Nanti kalau sudah bisa bangun, takmilatul witir 8 rakaat, jadi 11 rakaat. Ayo yang belum salat tasbih, mulai salat tasbih minimal malam Jumat. Salat tasbih 4 rakaat, 2 salam 2 salam. Ayo yang belum rajin baca Quran, mulai baca Quran. Ayo yang belum rajin salawat, baca salawat. Yang belum rajin salat berjamaah di masjid, mulai rajin, supaya ketika memasuki bulan Ramadan kita itu ibadah dengan fresh, dengan semangat, dan bisa menikmati nikmatnya ibadah. Kalau mulai Rajab tidak aktif, mulai Sya'ban juga malas-malas, masuk Ramadan mau gaspol, alamat akan padam di tengah jalan. Minimal tidak merasa nikmat. Ibadah seperti ngejar target saja. Ibadah seperti ngejar-ngejar ya kuantitas saja tanpa kualitas. Tidak bisa yush'ur ladzatul ibadah, tidak bisa merasakan ladzatnya ibadah. Ibadah seperti jadi beban. Kenapa? Dipaksakan, tidak dibiasakan ketika sebelum Ramadan. Maka bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian, kita sudah masuk bulan Sya'ban. Mulai ayo kita bersihkan hati dari iri, dari dengki, dari sombong, dari takabur, dari riyah, dari suudzon, dari permusuhan. Kalau di Solo mungkin juga di Gondang Legi ada juga sih. Kalau di Solo itu kalau di bulan Sya'ban ini namanya ruah. Bulan Sya'ban ini dinamakan ruah kalau di Solo. Sini namanya apa? Sya'ban. Ada juga yang katakan ruah. Ruah itu dari kalimat arwah. Kenapa? Itu yang bikin wali songo. Dinamakan ruah karena di bulan Sya'ban ini adalah bulan yang dimana kita menziarahi arwah-arwah. Kenapa kita menziarahi arwah di bulan Sya'ban? Karena mau masuk ke bulan Ramadan. Kenapa mau masuk bulan Ramadan kita harus ziarah kubur? Bagi orang-orang tua kita, kakek kita, nenek kita, ya mungkin holiday seperti ini, kemudian ziarah. Karena ada 4 golongan orang yang puasa di bulan Ramadan, arwah juga tidak dapat pengampunan, bahkan dilaknat oleh Allah SWT. Siapa itu? Aqul walidain, orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Ya, maka kita harus meminta maaf kepada orang tua kita ketika mau memasuki Ramadan khususnya, supaya kita dimaafkan, supaya kita termasuk orang yang birrul walidain. Kalau sudah wafat, diziarahi kepada kakek, pada nenek, pada orang tua kita sudah wafat, ziarah, supaya dianggap kita ini, ya bukan dianggap, artinya sebagai ekspresi amalan kita birrul walidain ketika beliau sudah wafat, ziarah kuburnya, ya bacakan tahlil, yasin, dan beramal taat untuk beliau, hadiah untuk beliau kita. Maka ada yang kedua, wali songo di tempat saya sampai sekarang dilakukan, ada yang namanya
selain ziarah kubur ada yang namanya sadranan. Ada nggak di sini? Sadranan itu dari kalimat sadru. Sadru ini dada. Kenapa sadrun? Karena yang biasanya sakit hati itu kan di sini. Sakitnya kan di sini kan. Ya kan? Sakit di sini nih. Sadrunnya sini. Sakit dengan siapa? Sakit dengan tetangga, sakit dengan adik, dengan kakak, dengan orang-orang sekitarnya yang kita berinteraksi sama dia, maka dia akan sadranan supaya menghilangkan sakit hati. Dengan apa itu sadranan? Silaturahmi sadranan. Ibarat silaturahmi, kadang-kadang di satu tempat bawa makanan macam-macam, ini bawa ingkung, ini bawa gudangan, ini bawa steak, ini bawa es krim, ini bawa macam situ, nanti tukar doa bersama-sama, salam-salaman, atau dikirim silaturahmi, bawa rantangan di sana, bawa rantangan di sana, bawa rantangan di sana, sana balas juga, tanda bahwa kita sudah selesai, tidak ada apa-apa. Silaturahmi sambil minta maaf. Itu sadranan yang ada di Solo seperti itu, sehingga selesai. Karena sudah saling kita mendatangi dan saling kita kirim makanan. Kenapa? Karena Rasulullah bersabda bahwa qati'ur rahim, orang yang memutuskan persaudaraan di bulan Ramadan masih putus persaudaraan dengan adiknya, dengan kakaknya, dengan bulenya, dengan pakdenya, dengan iparnya, dengan sepupunya. Qati'ur rahim, ya, la yadkhul jannah qati'ur rahim, tidak akan bisa masuk. Juga ditolak puasanya oleh Allah Ta'ala kalau tidak disambungkan. Kemudian juga musyahin atau musyahin, orang yang punya musuh di bulan Ramadan. Masuk bulan Ramadan kok mesti punya musuh, mesti punya dendam, mesti punya sakit hati, tidak clear. Maka diadakan silaturahmi, kita saling memberi itu untuk membersihkan hati kita. Kan sebut sadranan itu aja. Kalau musyahin juga, puasa Ramadan tidak diampuni, tarawih tidak diampuni. Ya, sabda Rasulullah, kamin sa'imin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal 'atash. Berapa banyak orang yang puasa tidak dapat apa-apa dalam puasanya kecuali ju', lapar, wal 'atash, dan dahaga. Tak dapat pahala apa-apa. Kamin qa'imin laisa lahu min qiyamihi ila ta'ab sahar. Berapa banyak orang yang qiyamul lail di Ramadan, salat tarawih, tidak dapat pahala apa-apa di dalam qiyamul lail kecuali ta'ab, capek saja, dan sahar, begadang. Itu pahala apa-apa. Kenapa? Karena hatinya rusak. Fisiknya ibadah tapi hatinya rusak. Karena tanda orang yang ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah semakin banyak ibadah, semakin tahsul lahu islahul qulub wa islahul arwah wa islahul akhlaq. Orang yang ibadahnya bagus, tandanya ibadahnya diterima, ibadahnya kualitas, adalah semakin tambah ibadahnya, orang itu semakin tambah akhlaknya, semakin tambah budi pekertinya, semakin tambah kebersihan hatinya, semakin tambah ketawaduannya, semakin bagus. Coba jenengan bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, kalau kita lihat dalam hadis-hadis Rasulullah, kalau kita lihat Al-Quran, beliau di dalam hadis dan dalam Quran kalau berbicara ibadah, lihat mesti ada natijahnya, adalah akhlak. Berarti kalau ibadahnya ada tapi tidak ada natijah, gagal. Betul gak? Seperti orang sekolah dia, mondok, berapa tahun mondok? 10 tahun. Tapi cek bodoh ini orang. Oh berarti itu tidak, gagal dia. Mondoknya gagal. Barangkali banyak tidur. Ya, banyak tidur di mondok. Tidak belajar dengan sungguh-sungguh. Sehingga gagal. Ada tidak di sini? Insya Allah tidak ada semua. Sukses semua sini. Amin.
Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Natijahnya apa, Pak? La'allakum tattaqun. Diperintahkan untuk puasa, natijahnya la'allakum tattaqun. Tattaqun pakai fi'il mudhari', dan fi'il mudhari' yufidul istibrar. Masdanya menjadi takwa terus menerus. Ketika orang kualitas puasanya bagus, menjadi orang yang matanya takwa, lisannya takwa, telinganya takwa, tangannya takwa, kakinya takwa, perutnya takwa, kemaluannya takwa, pikirannya takwa, hatinya takwa. Kalau puasanya bagus, kalau sholatnya bagus, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Orang yang sholatnya bagus mesti dia jauh dari maksiat, jauh dari maksiat, mata jauh dari maksiat apa saja, fahsya' wal munkar. Innal insana khuliqa halu'a. Manusia ini dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala keluh kesah. Idza masal syarru jazua. Kalau dapat jelek, emosi, jazua, ngamuk, ratrimo, ya, galak. Wa idza masal khairu manu'a. Kalau dapat kenikmatan, dapat jabatan tinggi, bakhil, nggak mau bantu rakyat, foya-foya mau, kaya raya foya-foya mau, tapi bantu pesantren bakhil, manu'a. Ya, apa kata Allah? Illal musallin, kecuali orang yang sholat. Orang yang sholatnya bagus, tidak jazua, tidak manu'a. Alladzina ala salawatihim daimun, orang yang istiqamah dalam sholatnya. Nah, jadi hasil sholat itu menghilangkan sifat buruk yang disebutkan tadi itu, bakhil, kikir, medit, terus juga foya-foya dan sebagainya. Nabi bersabda, al-hajjul mabrur laisa lahul jaza' illa jannah. Orang yang hajinya mabrur itu pasti masuk surga. Al-hajjul mabrur laisa lahul jaza' illa jannah. Katanya kalau ada nafi kemudian istifna itu maknanya taukid. Ya betul Pak Kiai? Kan tuh al-hajji laisa lahu dinafi laisa lahu jaza' illa istifna jannah. Berarti maknanya kalau diartikan orang yang hajinya mabrur pasti masuk surga, gitu kan? Orang yang hajinya mabrur pasti masuk surga. Ditanya sama Rasulullah, tanya, wa ma birul haji ya Rasulullah? Apa tandanya orang yang hajinya mabrur ya Rasulullah? Apa ciri-cirinya orang yang hajinya mabrur? Rasulullah bersabda, ini alamatnya yang ngasih Kanjeng Nabi ya. Jadi begitulah orang hajinya mabrur. Kalau nggak begitu ya dipertanyakan hajinya berarti. Al-hajju mabrur kadabi linul kalam wa it'amut ta'am. Birrul hajj linul kalam wa it'amut ta'am. Orang yang hajinya mabrur itu tandanya kalau ngomong baik. Nah, ngomongnya lembut, sopan, santun. Wa it'amut ta'am, welas asih, suka ngasih makan orang. Berarti apa Bapak-bapak Ibu? Bagus hatinya. Orang yang hajinya mabrur itu bagus hatinya. Karena linul kalam, orang yang kalau ngomong bagus Pak, ngomong sopan, santun, tidak emosional, ya, itu kan mambanya dalam hati, betul nggak? Kata ulama apa? Al-lisanu mighrabul qalb. Lisan ini gayungnya hati. Gayung kan? Sininya adalah mambaknya, sumbernya di sini. Ini gayungnya. Berarti apa Pak? Kalau jenengan punya jeding, punya kolam, punya gentong, apa namanya, gelang kolam kah, gentong kah, jeding kah, ember kah, ya,
isinya gule, jenengan ada ciduk ya atau gayung, diambil gule. Ini keluar apa ini? Gule. Nah, ini hati, ini lisan. Ngambil gule ya keluar gule. Kalau ini comberan, ya ini ambil nyirami sini keluar apa ya Pak? Comberan. Ini kini kotor, ini ya comberan. Ulama betul kan? Al-lisanu mikrobul. Terus orang yang suka ngasih makan orang, berarti apa? Hatinya bagus, suka welas asih namanya. Ketemu orang miskin, saksaan ini. Dia tetangga miskin sana bagi-bagi. Jadi orang yang suka memberi it'amu ta'am itu hatinya bagus. Ya, muncul dalam dirinya seorang empati, melihat sesama. Dia tidak tahan kalau ada orang menderita. Itu hajinya mabrur. Walhasil begitulah kita katakan bahwa kita masuk di bulan Ramadan, mulailah kita bersihkan diri sehingga bulan suci Ramadan kita akan masuk betul-betul akan menjadi manusia yang suci. Amin.